Cantik bukan hanya tentang wajah atau riasan, tetapi tentang hati dan pikiran. Ngomong-ngomong tentang cantik, kali ini tim Baja akan mengulik lebih jauh tentang prodi pendidikan tata kecantikan. Mungkin di antara kalian menganggap bahwa prodi ini hanya mempelajari tentang make up dan make up, tetapi prodi ini mempelajari lebih dari itu. Dan sekarang aku sudah janjian dengan Ibu Maria dan kita akan mencari tahu lebih dalam apa sih yang dipelajari dari prodi ini dan bagaimana prospek kerja ke depannya. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Halo Ibu Maria. Halo juga. Apa kabar Bu? Kabar baik. Boleh bergabung Bu? Boleh, silakan. Nah ini kelihatannya menarik banget ya Bu. Kira-kira ini sedang make up dengan gaya apa ya Bu? Mereka saat ini sedang praktek untuk make up pesta. Oh, make up pesta. Iya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu untuk menghasilkan look yang seperti ini? Baik. Mahasiswa kami tuntut untuk menyelesaikan satu look make up itu maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam ya Bu? Iya, karena kebutuhan mereka nanti ketika di lapangan itu pasti diburu-buru untuk membuat make up itu. Kalau lama-lama nanti pelanggannya juga nggak suka gitu ya, jadi harus cepat gitu. Seperti itu. Nah ini sebelumnya, ini ruangannya ini sangat menarik sekali ya Bu. Ini ada, biasanya saya lihat-lihat ini di salon. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu ini ruangan apa ya Bu? Ini ruangan praktek, laboratorium untuk praktek. Jadi kita memiliki laboratorium untuk tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, kemudian perawatan badan dan spa. Oh, seperti itu. Iya. Mungkin biar lebih jelasnya, kira-kira apa aja sih Bu yang dipelajari di prodi pendidikan tata kecantikan ini? Iya, baik. Di prodi pendidikan tata kecantikan itu kami menghasilkan lulusan sarjana kependidikan. Jadi sebenarnya mata kuliah MKU-nya itu sama dengan yang didapat oleh prodi-prodi yang lain, hanya mata kuliah bidang studinya mereka kami berikan mata kuliah yang sesuai dengan bidang studi tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, kemudian perawatan badan dan skincare. Oh, seperti itu. Iya. Itu nanti per anak apakah harus menguasai semua itu atau nanti mereka memilih ingin fokusnya kemana? Iya, Mbak, begini, kami berikan semuanya itu kepada mahasiswa karena kebutuhan guru SMK Tata Kecantikan, mereka harus menguasai semua. Nah, untuk spesialisasinya mereka akan menentukan sendiri, mereka akan spesialis di bidang yang mana. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami untuk proses pembelajarannya dari teori dan prakteknya itu seperti apa ya Bu? Iya. Karena kan sangat identik gitu dengan praktek-prakteknya, ada Betul, laboratoriumnya seperti ini gitu. Betul. Mereka memang untuk latihannya banyak menggunakan praktek. Untuk mata kuliah yang dasar mereka boleh prakteknya antar teman. Tapi kalau nanti mata kuliah tertentu mereka harus mencari klien di luar, kemudian dibawa ke sini untuk praktek. Misalnya tata rias geriatri, tata rias untuk orang tua atau usia lanjut. Mereka harus mencari betul-betul model yang berusia lanjut. Kemudian praktek wajah yang berjerawat, perawatan wajah yang bermasalah. Mereka harus betul-betul mencari model-model dengan wajah-wajah yang bermasalah gitu. Jadi sesuai. Menarik sekali ya Bu. Nah, dengar-dengar nih Bu, saya kan ada teman yang memang juga kuliah di sini gitu ya Bu. Dengar-dengar itu mempelajari tentang anatomi wajah, betul tidak Ibu? Betul. Itu kira-kira kenapa Bu harus mempelajari seperti itu? Betul Mbak. Misalnya seperti make up. Make up itu hampir semua wanita itu menginginkan wajahnya itu yang bulat. Padahal wajah model-model itu nggak semua itu oval gitu. Jadi harus mengerti ini struktur wajahnya, kemudian anatominya itu bulat, apa kotak, apa segitiga supaya nanti bisa dikoreksi sesuai dengan yang ideal gitu. Kemudian untuk anatomi wajah juga itu untuk proses masas. Jadi ketika masas, totok wajah harus pada daerah-daerah yang betul-betul sesuai dan tepat gitu. Sama juga gitu anatomi badan, kemudian tulang gitu. Jadi mahasiswa juga harus mengerti betul mana bagian-bagian yang harus dimasas, mana yang tidak boleh gitu. Jadi nggak boleh salah. Nggak boleh sembarangan ya Bu, dalam pekerjaannya harus membutuhkan skill dan ilmu yang khusus juga. Iya. Nah selain itu nih Bu,
kan ini berhubungan dengan kosmetik seperti itu. Betul. Saya juga dengar nih ada yang mempelajari tentang kimia. Betul. Itu gimana ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Di kecantikan itu sebenarnya salah kalau misalnya mau menghindari mata kuliah kimia gitu. Ternyata di sini dapat mata kuliah kimia karena berkaitan dengan UNES itu kan Universitas Konservasi. Mereka harus bisa melestarikan kekayaan alam, termasuk mereka juga melestarikan kosmetika tradisional. Nah, di dalam kosmetika tradisional itu terkandung bahan-bahan yang di dalamnya mengandung bahan-bahan kimia gitu. Walaupun bahan alam tapi proses pembuatannya juga berkaitan dengan kimia terapan gitu. Jadi mereka harus mengerti betul bagaimana kandungan-kandungan kimia yang ada di bahan-bahan itu, kemudian bagaimana cara meracik kosmetika gitu. Berarti nggak cuma melulu kayak make up doang betul, gitu betul, ya Bu ya. Sangat luas ya Bu yang di sini. Luas banget. Nah, pasti anak-anak UNES ini nggak asing dengan mendengar gelar cipta karya. Iya, betul. Nah, gelar cipta karya itu tujuannya apa sih Bu? Iya, itu gelar cipta karya itu kegiatan tahunan ya. Setiap tahun kita selalu adakan. Untuk 2 tahun terakhir ini karena pandemi, kita adakan secara virtual. Biasanya kita melaksanakan dalam acara yang besar. Itu tujuannya yang pertama adalah menumbuhkan kreativitas bagi mahasiswa supaya dapat menghasilkan satu produk yang berkualitas. Nah, setelah produk itu jadi, mereka dapat memamerkan, mempromosikan produk itu di dalam skala yang lebih besar. Nah, kemudian dalam pengelolaan kegiatan gelar karya itu, mereka juga akan tumbuh kegiatan untuk bekerja tim, kemudian kerjasama, gitu Mbak. Boleh tahu nggak Bu, kira-kira itu produknya apa ya Bu yang dipamerkan di gelar cipta karya itu untuk khususnya yang di prodi ini? Baik, untuk pendidikan tata kecantikan, mereka akan mempromosikan kemampuannya di bidang make up, kemudian tata rambut, kemudian kostum untuk bisa mendukung total look dari make up dan rambut. Gitu. Seperti itu. Nah, sekarang saya penasaran tentang jenjang karirnya nih Bu. Kira-kira kan ini kan prodi pendidikan ya. Betul. Apakah memang diarahkan untuk ke pendidikan atau seperti apa ya Bu? Kira-kira prospek kerja ke depannya bagi lulusan dari prodi ini? Iya, mahasiswa ini kami siapkan untuk menjadi guru memang ya, guru di bidang pendidikan tata kecantikan, guru tata kecantikan di SMK. Tapi mereka juga bisa menjadi tutor, kemudian pelatih. Mereka juga bisa menjadi tenaga profesional di bidang tata kecantikan. Jadi make up artist, menjadi perias pengantin, mereka akan mengembangkan sanggar, mengembangkan wedding organizer, kemudian menjadi hairdresser gitu. Dan menjadi beauty therapist karena mereka juga memahami bagaimana perawatan wajah maupun badan. Sangat luas sekali ya Bu prospek kerjanya. Ya. Nah, untuk terakhir nih Bu, ya. Apa harapan bagi para generasi muda yang tertarik untuk masuk ke prodi ini? Iya, baik. Saat ini kebutuhan guru SMK itu semakin meningkat dan kebutuhan akan tenaga kecantikan di dalam masyarakat itu semakin meningkat. Jadi kami selalu setiap tahun memperbaiki prodi pendidikan tata kecantikan supaya lebih baik kualitasnya dan kami bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas supaya nantinya dapat berguna bagi masyarakat. Jadi bagi mereka lulusan yang akan menjadi guru, mereka bisa melanjutkan PPG, yang akan menjadi dosen bisa melanjutkan ke magister, kemudian yang akan wirausaha, mereka sudah mempunyai paket kemampuan yang komplit untuk bisa berwirausaha. Nah, sekarang aku akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswa di prodi ini. Kayaknya seru nih. Yuk. Halo Kak. Halo. Maaf nih mau ganggu sebentar. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Sebelumnya boleh kenalan dulu? Boleh. Namanya siapa Kak? Nama aku Alia. Oh iya, kenalin nama aku Laksita. Dan Oke, ini Kak sebenarnya Laksita. siapa namanya? Halo, nama aku Uli. Halo Kak Uli, maaf ya mau nggak ganggu waktunya sebentar. Nah, kakaknya ini kan kuliah di prodi pendidikan tata kecantikan ya? Iya, betul. Boleh tahu nggak alasannya apa sih pengen kuliah di prodi ini? Alasannya karena terutama jujur saya suka di bidang ini gitu ya, dan saya ingin mendalami lebih lanjut tentang bidang tata kecantikan ini yang nantinya pastinya ya karena di UNES ini pendidikan, karena nanti kedepannya prospeknya akan menjadi guru gitu yang nantinya akan mengajarkan para siswa SMK, siswa-siswi SMK untuk tentang kecantikan ini gitu Kak.
seperti Iya. itu. Nah, selama proses di dunia perkuliahannya nih, apa sih mata kuliah yang paling disukai? Wah, kalau mata kuliah tentunya ini ya yang sekarang saya lagi lakuin ini, yaitu tata rias. Mau tata rias mulai dari tata rias pengantin internasional atau tata rias pesta atau tata rias pengantin Jawa, semuanya intinya yang terkaitan dengan tata rias itu kesukaan saya gitu. Oh, seperti Betul. itu. Iya. Nah, selama kuliah di prodi ini, ada nggak sih kesulitan-kesulitan dan kira-kira tantangan terbesar apa yang pernah dialami? Ya, pastinya kalau kesulitan dan tantangan itu ada ya, karena kita juga di sini benar-benar belajarnya dari nol gitu kan. Karena banyak banget materi yang nggak hanya rias kayak gitu yang kita pelajari, itu pastinya tantangan dan kesulitan itu ada. Mungkin tantangan dan kesulitannya itu lebih ke kayak ketika kita menemukan suatu teknik baru atau teori baru yang kita sebelumnya belum tahu, dan itu saat mempelajarinya mungkin agak membutuhkan effort yang lebih gitu Kak untuk menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Iya. Kalau saya lihat dari Kak Alia ini memang sangat tertarik ya sama make up gini. Betul sekali. Nah, itu mulai dari umur berapa ya Kak? Mulai mengenal make up itu sendiri? Kalau saya mulai mengenal makeup itu dari saya kisaran SMP. Iya. Oh, dari SMP? Iya, Udah mulai betul, Kak. belajar atau gimana? Itu baru kayak penasaran aja. Mulai SMA itu baru udah mulai belajar gitu, mulai terima job kayak gitu, kecil-kecilan gitu Kak. Oh, Iya. udah terima job ya Kak? Iya, waktu SMA itu gitu. Dan mungkin banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa yang udah sering terima job juga ya Kak? Bener banget Kak. Jadi sambil kuliah, mempraktekkan ilmunya sambil ngejob juga. Wah, Betul. menarik banget teman-teman. Nah, terakhir nih Kak, kira-kira apa rencana Kak Alia ke depannya? Rencana di bidang kecantikan ini? Iya, di bidang kecantikan ini. Iya, tentunya kalau untuk rencana terdekat ini saya akan menyelesaikan ya pendidikan saya di UNES gitu. Saya akan lulus dari sini. Setelah itu ya nantinya itu yang tadi saya sampaikan, saya ingin jadi guru yang nantinya ngajar di sekolah kecantikan, SMK kecantikan terutama, yang nantinya saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan dari prodi pendidikan tata kecantikan UNES ini kayak gitu Kak. Wah, keren banget. Terima kasih banyak Kak Alia. Sama-sama, terima kasih banyak, Kak kembali. Olim. Nah, sekarang udah tahu kan kalau di prodi ini bukan belajar tentang make up aja, tetapi belajar tentang bagaimana cara menata rambut, tentang anatomi wajah, tentang komposisi dari kosmetik itu sendiri. Jadi seru banget nih belajarnya. Jadi buat kalian yang minat kan boleh banget nih masuk ke jurusan ini. Tetapi pada akhirnya kembali lagi keputusan adik-adik. Jika kalian minat silahkan. Sekian dari Baja. See ya.